yang ketiga ini nanti terdiri dari coach guru, kemudian coachi adalah rekan guru, dan yang satu sebagai pengamat. Adapun peran dari kasus ketiga ini sebagai coachnya adalah Bu Yuyut, kemudian coachinya adalah Bu Rina, dan sebagai pengamat adalah pengatur waktu adalah Pak Dedeng. Kasus yang ketiga ini naskahnya adalah antara guru dan rekan guru, di mana di sini dijelaskan rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Nah, bagaimana Anda menyikapinya? Saya serahkan kepada Pak Dedeng untuk memulai dialog ini. Ya, terima kasih. Terima kasih pada Pak Ancar yang sudah memberikan waktu untuk memulai menjadi bagian untuk memulai dari dialog ini. Silakan kepada Ibu Yuyun sebagai coach dan Ibu Rina sebagai coachi dan pengamat Pancar. Kita akan mulai dialog kasus ketiga ini pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Bu. Saya lihat belakangan ini Ibu terlihat murung. Apakah ada masalah yang Ibu hadapi? Sebetulnya iya sih, Bu. Sebetulnya saya ingin bercerita sama seseorang tentang masalah yang menimpa saya ini, Bu. Oh, begitu, Bu. Baiklah, Bu. Kalau begitu, mari kita berdiskusikan secara bersama-sama ya, Bu. Ibu mau mendengarkan saya? Terima kasih, Bu. Ibu telah bersedia mendengarkan cerita saya dalam menghadapi permasalahan ini. Tentu saja, Bu. Saya bisa menjadi pendengar yang baik, insya Allah. Sebenarnya ada masalah apa yang sedang Ibu hadapi? Begini, Bu. Saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang mendapat laporan tentang saya dari pengawas, Bu. Oh, begitu. Iya, Bu. Apa, Bu? Begini, Bu, ketika pengawas mensupervisi saya, pada saat itu saya tidak menggunakan buku teks, tetapi saya menggunakan sumber lain, tetapi saya berpikir bahwa sumber lain itu sudah sesuai dengan kurikulum, Bu. Seperti itu. Oh, seperti itu. Nah, apakah pendapat Ibu buku teks itu tidak penting? Sebetulnya menurut saya penting juga, tetapi pada saat itu saya ingin mengembangkan pembelajaran dari sumber lain yang sesuai dengan kurikulum. Jadi menurut saya tidak keluar dari aturan. Seperti itu, Bu. Iya. Sebenarnya yang Ibu lakukan itu sudah baik, Bu. Tetapi apakah yang pengawas usulkan itu tidak bagus? Bagus juga sih, Bu. Memang harusnya seperti itu. Hanya tadinya saya ingin mencoba mengeksplorasi dari sumber lain, Bu. Iya.
Nah, apakah Ibu sudah mencoba untuk membangun komunikasi dengan pengawas, Bu? Itu dia, Bu. Saya belum melakukan itu. Saya menginginkan sebelum sampai kepada pengawas, saya merasa sebaiknya ini saya bicarakan dulu dengan kepala sekolah. Saya harus berkomunikasi dulu dengan kepala sekolah, begitu maksudnya, Bu. Itu ide yang bagus, Bu. Nah, apakah yang ingin Ibu sampaikan kepada kepala sekolah, Bu? Saya ingin mengungkapkan alasan apa yang saya kerjakan kemarin itu, Bu. Kira-kira pekerjaan apa yang akan Ibu ungkapkan kepada kepala sekolah? Sebenarnya saya melakukan hal itu ketika saya disupervisi itu, Bu, karena saya merasa sudah sesuai dengan kurikulum dan saya juga telah mengikuti hasil kesepakatan sekolah yang dibuat oleh kepala sekolah, Bu. Ya, memang tindakan Ibu sudah cukup benar ya, Bu ya. Nah, dalam melaksanakan hal tersebut, apakah ada hambatan yang Ibu hadapi selama ini? Sebetulnya saya sudah menemui kepala sekolah, tetapi yang saya temukan hambatannya adalah saya sangat kesulitan untuk bertemu langsung dengan pengawas, Bu. Nah, kalau situasinya seperti itu, kira-kira apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Saya pertama ingin bertemu pengawas untuk menjelaskan penggunaan sumber belajar pada saat mensupervisi saya itu, Bu. Begitu. Kira-kira apakah sumber belajar yang Ibu maksudkan, Bu? Ya, media lain yang saya gunakan selain dari buku teks yang sebenarnya sudah disepakati oleh kepala sekolah, hasil kesepakatan bersama di sekolah, Bu. Seperti itu. Kemudian, apakah strategi yang akan Ibu lakukan, Bu? Mungkin begini, Bu. Saya akan membangun komunikasi dengan kepala sekolah dengan cara yang lebih baik lagi. Seperti itu, Bu. Ya, rencana Ibu sudah bagus, Bu. Nah, kira-kira apakah ada hal yang lain lagi, Bu, yang akan Ibu lakukan? Saya juga ingin menyampaikan kesepakatan sekolah tentang sumber belajar yang telah disepakati sebelumnya, Bu, supaya semuanya tidak ada miss seperti yang sudah terjadi, Bu. Iya, baik-baik, Bu. Nah, setelah kita berbicara dari awal sampai sekarang, coba bisakah Ibu ulangi apa yang sudah Ibu rencanakan tadi? Tadi saya ingin yang pertama yang ingin saya lakukan adalah membangun komunikasi dengan kepala sekolah dan juga pengawas. Yang kedua juga saya ingin menyampaikan dan menginformasikan kepada pengawas khususnya bahwa apa yang sudah disepakati di sekolah itulah yang terjadi mengapa pada saat supervisi terlihat seperti itu kejadiannya. Begitu, Bu. Ya, bagus sekali, Bu. Nah, siapakah yang akan bisa membantu Ibu untuk membicarakan hal tersebut kepada kepala sekolah, Bu? Ini dia, Bu. Saya merasa bahwa saya akan meminta Ibu untuk membantu saya dalam menyelesaikan masalah ini jika Ibu berkenan. Oh, tentu saja, Bu. Saya berkenan. Jika itu diperlukan, insya Allah saya bersedia untuk membantu. Alhamdulillah jika memang Ibu bersedia dan saya mengucapkan terima kasih sekali, Bu, karena saya ingin sekali menyelesaikan permasalahan ini dengan cepat. Iya, Ibu, sama-sama. Terima kasih atas waktunya ya, Bu, ya. Sama-sama, Ibu, saya yang berterima kasih sekali. Iya, semoga permasalahannya cepat selesai. Amin, amin, amin. Terima kasih, Bu. Ya, mungkin itu praktek coaching yang sudah saya lakukan, Bapak. Mangga saya kembalikan kepada Pancar.
Ya, terima kasih Bu Rina sebagai coach dan Bu Yuyun sebagai coach. Telah nampak dialog yang begitu menarik dan sangat baik karena telah memenuhi keempat langkah dari model Tirta. Di antaranya ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Di mana tujuan di sini yaitu mengenai antara coach dan coachee sudah menjalankan perannya dengan baik, sangat baik. Tujuan coaching sudah terlihat pada bagian ini, yaitu menyelesaikan permasalahan rekan guru tentang penggunaan sumber belajar di kelas karena tidak sesuai dengan arahan pengawas. Kemudian dilihat dari tahapan identitas atau identifikasi, yaitu di situ nampak antara coach dan coachee sudah menemukan titik temu permasalahan yang terjadi dari menggunakan buku teks pembelajaran. Kemudian selanjutnya di situ ada tahapan rencana aksi, di mana pada bagian rencana aksi ini telah nampak dari coach dan coachee potensi coachee untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri, yakni coachee berusaha menemui kepala sekolah untuk menjelaskan penggunaan sumber belajar yang sesuai dengan kurikulum dan menjelaskan media lainnya selain dari buku teks yang sebenarnya sudah disepakati oleh kepala sekolah tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah tahapan tanggung jawab, yaitu menggambarkan bahwa di situ coach memberikan umpan balik dengan baik sehingga coach memiliki pandangan bijak sebagai pemecahan masalahnya, yaitu membangun komunikasi dengan kepala sekolah dan pengawas. Yang kedua, adanya upaya memperjelas kesepakatan yang sudah didapat dari sekolah itu, yaitu Bapak Kepala Sekolah. Itu barangkali hasil pengamatan yang saya amati pada masing-masing peran di antara coach dan coach.